Harganya bergerak sangat fluktuatif. Investor dan trader bisa menjadi kaya mendadak dalam semalam, namun bisa juga menjadi miskin dan bangkrut dalam waktu semalam pula. Inilah Bitcoin. Halo sobat, jumpa lagi dengan saya Arjuna di channel Manalu Project. Jadi, pada video penjelasan tentang NFT kemarin, ada salah seorang yang meminta channel ini untuk membahas tentang Bitcoin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita cek ke videonya. Bitcoin adalah mata uang digital terdesentralisasi yang diciptakan pada tahun 2009 oleh seorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin hadir dengan menawarkan janji biaya transaksi yang rendah dibandingkan dengan mekanisme pembayaran online tradisional. Mata uang digital baru ini masuk ke dalam jenis cryptocurrency karena menggunakan kriptografi untuk menjaganya agar tetap aman. For your information, kriptografi adalah teknik enkripsi data asli yang diacak memanfaatkan sebuah kunci enkripsi sehingga data asli tersebut berubah menjadi data yang sulit dibaca oleh pihak yang tidak memiliki kunci dekripsi. Meski dikenal sebagai mata uang, Bitcoin tidak memiliki bentuk fisik. Bitcoin hanya berupa saldo yang disimpan pada buku besar publik yang bisa diakses setiap orang secara transparan. Mata uang ini digunakan dalam bertransaksi di internet tanpa menggunakan perantara seperti jasa bank. Sistem yang digunakan adalah peer-to-peer, yang mana sistemnya bekerja tanpa penyimpanan dan administrator tunggal. Menurut Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut bahwa Bitcoin adalah sebuah mata uang yang terdesentralisasi yang mana tidak ada campur tangan pihak tertentu seperti bank atau pemerintah dalam transaksi selain pembeli atau penjual. Oleh karena itu, biaya transaksi diyakini bisa dilakukan dengan biaya yang rendah dan biaya yang lebih minimal daripada biaya transaksi konvensional. Kabar baiknya, Bitcoin membuat transaksi antar negara menjadi lebih mudah dan private karena sifatnya tidak terikat pada salah satu negara, baik secara hukum atau regulasi. Transaksi yang terjadi di Bitcoin akan tercatat di catatan publik dengan anonim alias tanpa nama pihak terlibat. Namun, hal ini memungkinkan adanya transaksi ilegal atau transaksi gelap yang sulit untuk dilacak oleh pihak otoritas karena tingkat anonimitas yang sangat luar biasa. You suck! Seperti yang saya kutip dari pernyataan US House Committee on Small Business mengenai bahaya Bitcoin, akan banyak ditemukan transaksi senjata ilegal, narkotika, pendanaan terorisme, dan tindakan kriminal lainnya yang dilakukan melalui transaksi Bitcoin. Lalu, bagaimana dengan legalitas di negara kita? Bank Indonesia sebenarnya melarang Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, sebab alat pembayaran yang sah di tanah air hanyalah rupiah. Namun, Badan Pengawas Bursa Berjangka atau Bapepti memasukkan Bitcoin sebagai komoditas. Bapepti sendiri telah menerbitkan daftar 229 kripto yang bisa diperdagangkan di Indonesia, termasuk diantaranya Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin. Ada juga 13 pedagang aset kripto yang sudah terdaftar di Bapepti, termasuk Indodax, Toko Kripto, Zipmex, Pintu, dan Luno. Baru-baru ini, MUI atau Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa soal cryptocurrency. Jadi intinya, penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang adalah haram. Cryptocurrency juga haram sebagai komoditas, tetapi dikecualikan bagi cryptocurrency yang memiliki underlying aset dan memiliki manfaat yang jelas. Lalu bagaimana prospek Bitcoin ke depan? Bitcoin sebenarnya ditujukan bagi trader atau investor jangka panjang yang memiliki profil risiko yang tinggi, sebab harganya bergerak sangat fluktuatif. Investor dan trader bisa menjadi kaya mendadak dalam semalam, namun juga bisa menjadi jatuh miskin dalam semalam. Jika dilihat dari prospek jangka panjang, sebenarnya Bitcoin mengalami peningkatan yang sangat luar biasa, mulai dari tahun 2015
hingga tahun 2022. Namun, jika melihat perkembangan jangka pendek, sebenarnya Bitcoin masih sulit bangkit dari zona merah. Merujuk dari coinmarketcap.com, Bitcoin pada pukul 7:42 waktu Indonesia Barat berada di level 41.052 US dollar per Bitcoin atau sudah terkoreksi hingga 32,57% dalam 3 bulan terakhir. Namun, jumlah investor jangka panjang justru mengalami peningkatan di tengah tren bearish Bitcoin. Investor jenis ini merupakan investor yang cenderung mengumpulkan Bitcoin. Alhasil, dengan masuknya investor jangka panjang ini bisa berimplikasi positif pada harga Bitcoin ke masa yang akan datang. Nah, bagaimana teman-teman? Tertarik dengan investasi Bitcoin? Kalau ada request atau pertanyaan, jangan lupa mampir di kolom komentar ya. Terima kasih.